Terima kasih. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya pada kita simak bersama wisdom speech dari Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai, saya hormati Rektor IPB Bapak Profesor Dr. Tata Cipta Dirgantara. Yang saya cintai, saya hormati Bapak Dekan Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB Bapak Profesor Dr. Ignatius Pulung Nur Prasetyo, para guru besar, para pejabat keras jajaran SDM dan ITB, yang saya hormati Bung Andi Taufan, partner dari SDM dan para partner yang lain, yang saya cintai, para penerima penghargaan dari berbagai kalangan. You are the hero, dan mudah-mudahan semua saya datang dengan rombongan kecil, antara lain salah satu alumnus dari SDM ITB, Mbak Arya Rajasa, sekaligus mengajak suami tercinta Dr. Edi Baskoro yang saat ini menjadi wakil ketua MPR. Yang jelas saya mengenal ibunya. Rombongan yang lain juga bersama saya, anggota DPR yang dulu pernah mengemban tugas di pemerintahan, Bu Andi Malarani contohnya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada SDM ITB dan tentunya ITB yang mengundang saya untuk hadir di forum terhormat ini, sekaligus alhamdulillah memberikan anugerah kepada saya. Terima kasih. Saya dengan penuh kehormatan menerima penghargaan itu untuk kembali saya ingatkan agar di Indonesia dan di dunia ini makin berkembang gerakan untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan masa depan umat manusia sedunia, karena kita hidup di era yang penuh dengan tantangan, antara lain climate crisis, no longer climate change. Oleh karena itu, menghadapi tantangan besar ini diperlukan kolaborasi besar, big push, not business as usual, agar masa depan anak cucu kita selamat dan satu-satunya bumi di mana kita tinggal juga selamat. Saya terus terang nyaman bersama komunitas pada sore hari ini, karena kalau saya lihat tadi one by one yang mendapatkan penghargaan itu juga menjanjikan untuk masa depan yang lebih baik. A little better world is possible for me. Dan kita semua insya Allah menjadi part of the solution, part of the progress. Semua tadi menyandang predikat sebagai champions, sebagai game changers, sebagai innovators, dan manajemen. Kita memerlukan banyak tokoh seperti ini around the globe. Tentu pertama-tama dari bumi Indonesia yang kita cintai ini. Era sekarang adalah era saatnya bicara go green. Kita harus selalu berada dalam barisan untuk memastikan sustainability bisa kita jaga di Indonesia dan di bumi kita. Kita memasuki era digital, so we need scientists,
ahli teknologi yang semuanya itu akan menjadi driver bagi pembangunan berkelanjutan, mengatasi krisis iklim dan semua agenda global yang menjadi tantangan bagi kita semua. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, bahwa tahun 2016 berarti sekarang 2025, berarti berapa tahun yang lalu itu? 11 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, 9 years ago, saya berada di kampus ITB juga untuk bicara tentang green economy, tentang sustainable development, tentang combating climate change waktu itu. Sekarang di depan kita adalah sebuah yang disebut dengan a climate disaster. If we fail to prevent it, climate disaster is avoidable. If we are willing to do that, to prevent, that disaster will not happen in our time. Oleh karena itu, karena dulu saya mengingatkan bahwa the time has come, kita harus bersatu, melangkah bersama, dan do something untuk menyelamatkan bumi kita. The only options we have is net zero world. Mudah-mudahan Indonesia menjadi net zero Indonesia, dan itu bisa dilakukan apabila kita mengerti jalan yang harus kita lalui. Memang sometimes painful, tetapi necessary to do that. Oleh karena itu, tadi disebut juga diperlukan kontribusi teknologi, inovasi, research and science, dan saya kira ITB, salah satu center of excellence di Indonesia tercinta ini. ITB harus menjadi bagian untuk melahirkan game changers, champions, innovators, agar sekali lagi pembangunan di seluruh dunia dijalankan dengan penuh prinsip-prinsip sustainability. Kita ingin high growth, ekonomi tumbuh tercipta lapangan pekerjaan tercipta, penghasilan didapatkan oleh masyarakat kita, dengan penghasilan punya daya beli. Dengan daya beli dia akan memiliki quality life yang lebih bagus. But untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi, say 6% or more, itu tentu tidak kosongan. Harus ada kontributornya. Apakah household consumption, apakah government spending, apakah net import dan ekspor, dan last but not least investment. Investment perlu drivers. Tidak mungkin kita investasi untuk mencapai high growth kalau kita tidak ada komponen inovasi dan teknologi. Lagi-lagi, mari kita pastikan investment kita menjadi salah satu bagian dari big push mengejar high growth yang sustainable. Kita harus punya mantra dulu, alhamdulillah bisa mengembangkan amanah. Saya selalu mendambakan Indonesia punya growth. Cek kesana alhamdulillah. Itu pun harus tanpa merusak lingkungan. Itu pun juga harus membawa keadilan. Tidak boleh kita biarkan gap yang menganga antara the haves dengan the have-nots. Itulah pentingnya equity. Itulah pentingnya equality. Dan dalam banner sustainable growth equity kita dapat semuanya. Kita pernah menjadi tuan rumah dulu COP13, konferensi internasional di Bali. Kebetulan sahabat saya Ban Ki-moon, Sekjen PBB yang baru bersama saya, hosted COP13. Mungkin tidak banyak yang mengikuti. COP sebelumnya, UN Conference sebelumnya, boleh dikatakan gagal to produce konsensus di antara bangsa-bangsa sedunia. COP13 di Bali hampir gagal, almost fail. Tetapi kita never give up. Saya mengajak Ban Ki-moon sebagai sekjen baru, ayo kita take something. Waktu itu
Subhanallah, Tuhan Maha Besar yang tadinya hampir gagal, tiba-tiba seluruh delegasi kembali ke ruangan. Saya bicara 3 menit, Ban Ki-moon bicara 3 menit, situation was changing quite rapidly. Terjadi konsensus. Itulah yang melahirkan Bali Roadmap. Dari Bali Roadmap itu berjalan terus, setiap tahun ada UN Conference, leading di puncaknya tahun 2015, yaitu Paris Climate Agreement. Ditandatangani di Paris Desember 2015. Saya datang di sana bukan lagi sebagai Presiden Indonesia, karena Presiden sudah berganti ke Pak Jokowi, tetapi dalam kapasitasnya sebagai Presiden dari Global Green Growth Institute yang ada di Seoul, Korea Selatan. Main office-nya tentu juga punya partnership dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, sekarang karena saya 2 tahun cukup, saya pamit. Yang memimpin sekarang Ban Ki-moon yang dulu Sekjen PBB. Yang ingin saya sampaikan apa? Ini masih kelanjutan dari urusan combating climate crisis, sustainable development, ya, combating global poverty. Itulah waktu di Paris, Bapak Rektor, saya berpidato dengan judul A New World, from green economy to green economy. Ekonomi yang rakus, merusak segalanya, meninggalkan inequality. Jadi from green economy to green economy, from climate crisis to climate dividend. Climate dividend, and we can do that kalau kita punya willingness, punya strong commitment dan ya mau menjalankan semuanya itu. Jadi caranya banyak. SDGs. Betul yang disampaikan tadi, terima kasih diingatkan. Waktu itu MDGs hampir jatuh tempo. Semua mengatakan MDGs macan ompong. Banyak yang tidak fulfill, tidak sesuai dengan target. Oleh karena itu, Sekjen PBB Ban Ki-moon berpikir, why not kita persiapkan pengganti MDGs. Itulah akhirnya diundang 27 tokoh dari seluruh dunia. Alhamdulillah ada 3 orang yang diminta untuk memimpin. Yang pertama mewakili negara maju adalah Perdana Menteri Inggris David Cameron, mewakili emerging market saya sendiri, mewakili least developed country itu adalah Presiden Ellen Johnson Sirleaf dari Liberia. Kami berkumpul pertama kali di New York, kemudian di London, di Liberia, dan di Bali, Indonesia. Sebelum saya serahkan kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon. Apa itu SDGs? Sebetulnya the cornerstone, the fundamental yang dibahas oleh kita semuanya untuk merumuskan SDGs waktu itu tiada lain. Mari kita tingkatkan quality of life of the people around the world. Education, health, punya revenue, punya income, sehingga hidup makin layak. Itulah. Kemudian tentu kita memikirkan bagaimana bumi tidak makin tercemar, tidak makin rusak, ada di situ. Kemudian kita memikirkan bagaimana kemiskinan sejahat, terutama kemiskinan ekstrim bisa kita hilangkan, ada di situ. Kemudian we love peace, we love justice, masuk di situ. Ada kritik, teknologi ini kemana? Teknologi yang pas ada di situ. Ada kritik, ini kok dunia kok kurang batu, kurang satu, masing-masing. Kita bangun partnership and collaboration. So apa yang kita pikirkan di era MDGs, kita tuangkan di situ menjadi cornerstone dari SDGs. Tentu setelah kami serahkan proyek itu, ada proses multilateralisme yang lain di New York, di Paris, dan di Geneva dalam format United Nations. Jadi ini keinginan manusia sejati. Indonesia juga perlu. Saya kerap berbincang-bincang dengan Presiden Prabowo. He knows well tentang pentingnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan itu bisa dicapai if our economy is also growing well, grow tetapi tanpa merusak lingkungan. Jadi saya harap Presiden kita dalam memimpin kita semua ini juga menjalankan apa yang sedang kita ikhtiarkan semua ini, ikhtiar bangsa sedunia untuk memastikan masa depan generasinya
buminya atau planetnya selamat, dan kemudian kemiskinan makin hilang, kesejahteraan masyarakat makin meningkat di seluruh dunia, tetapi juga peace and justice hadir di situ, dan kolaborasi internasional makin kokoh. Itulah sebetulnya our real challenge, the new global agenda. So what we want to do is let's answer tantangan global itu dengan cara not only talking, tetapi by doing something. ITB, SDM ITB memberi contoh to do something yang dapat menghadapi a clear example that you are doing something. Inilah awal spirit semangat kita, energi jangan sampai menurun, dan nanti kewajiban moral kita semua untuk menjadi bagian dunia, Indonesia menjadi bagian dunia, memastikan buminya selamat, generasi mendatang juga dapat tempat, dan kita mencegah kelalaian sejarah. Sekarang masih ada perang di Timur Tengah, di Afrika, di Eropa. Geopolitik masih sering membara di banyak tempat. Ekonomi masih sampai mengalami ups and downs, instability. Belum ditambah kalau terjadi tarif battles, trade war yang sekarang tiba-tiba muncul belakangan ini. Itu not good news for us. Jangan ditambah persoalan global yang sudah banyak. Sebaiknya kita semua berlomba-lomba untuk menjadi part of the solution. Itulah yang ingin saya sampaikan. Once again, terima kasih. Selamat ITB, SBM ITB, selamat para peserta anugerah. Sampai ketemu kembali. Mari kita perkokoh komunitas kita. Go green community, go digital community. Thank you.